Usus kita itu terdiri dari usus besar dan usus kecil ya. Nah, usus itu termasuk ke sistem pencernaan yang berperan penting terhadap tubuh kita. Nah, siapa yang nggak mau ya sistem pencernaannya sehat, ususnya sehat? Karena pencernaan itu dasar dari kesehatan kita semua. Nah, kalau seandainya usus bermasalah, ya tentu tubuh akan berpengaruh ya, akan berpengaruh keseluruhan. Misalkan usus kita itu sedang sakit ya, sedang sakit diare, disentri, demam tipoid, dan misalkan gangguan pencernaan lainnya, ya tentu tubuh akan berpengaruh ya. Tidak hanya usus kita, perut kita, semuanya pasti akan merasakan. Karena kekebalan tubuh ya akan menurun pastinya. Kemudian juga penyerapan nutrisi dan gizi akan berpengaruh ya, padahal semua itu diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi kita akan bahas pencernaan sehat dengan cara sederhana. Cara sederhana ini mungkin tidak teman-teman sadari ya, untuk membantu membersihkan pencernaan teman-teman, membantu membersihkan usus teman-teman. Ya bisa sebagai detox, ya membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Di antaranya yang pertama adalah buah-buahan. Nah, jadi teman-teman ya dengan mengkonsumsi buah-buahan itu baik ya untuk membersihkan pencernaan kita, membersihkan usus kita, menjaga kesehatannya. Karena buah-buahan itu tinggi serat dan juga kaya akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya, termasuk kesehatan usus. Nah, misalkan teman-teman mengkonsumsi buah lemon ya, kaya akan vitamin C, tinggi antioksidan. Nah, jadi bisa membantu ya untuk segera membuang kotoran. Kemudian buah alpukat. Nah, buah alpukat ini kaya akan lemak sehat ya. Jadi dia mengandung lemak sehat. Bisa membantu mencegah, kemudian juga menghindari ya racun menempel di dinding usus teman-teman ya, supaya racun itu tidak berkembang. Yang kedua, air putih. Nah, teman-teman, ya air putih ini bagus juga untuk pencernaan kita, untuk membantu membersihkan usus kita. Nah, jadi kita jangan sampai malas minum. Disarankan minum itu 8 gelas ataupun 2 liter seharinya. Nah, kalau teman-teman malas minum, itu pertama bisa dehidrasi, yaitu kekurangan cairan. Yang kedua, teman-teman bisa mengalami sembelit, ya susah buang air besar, ya sehingga terjadi penumpukan kotoran, penumpukan racun di usus besar. Nah, jadi ini sangat merugikan ya, kalau teman-teman mengalami sembelit, pasti sakit perut, pasti nggak nyaman perutnya. Nah, jadi teman-teman jangan malas minum ya. Minum itu 2 liter ataupun 8 gelas sehari. Ingat ya, air putih, bukan minuman bersoda ataupun minuman kemasan lainnya. Ingat, air putih itu jauh lebih sehat ataupun air mineral. Yang ketiga, makanan difermentasi. Jadi makanan yang difermentasi ini baik untuk pencernaan, untuk kesehatan usus. Nah, biasanya makanan yang difermentasi rasanya sedikit asam. Ya, misalkan kimchi, ya tape, yogurt. Nah, jadi teman-teman ya, ketiga makanan ini ya salah satunya itu bermanfaat untuk kesehatan pencernaan teman-teman, yang membantu perkembangan bakteri baik. Ya, bakteri baik itu sangat bagus ya untuk membantu menguatkan kotoran teman-teman, ya menjaga kesehatan teman-teman. Ya, misalkan dari ketiga makanan tadi yang paling sering dijumpai itu adalah tape ya dan yogurt. Nah, saya kalau tape udah pernah, apalagi masih kecil sering ya. Nah, kemudian yogurt. Nah, tapi kalau kimchi itu kalau teman-teman tidak tahu, biasanya kalau sering nonton film-film Korea ya itu sering muncul ya di drama-drama Korea itu kimchi. Nah, jadi itu makanan yang difermentasi. Yang keempat, sayuran hijau. Nah, teman-teman ya, sayuran ini sangat bagus ya. Nah, tapi banyak orang yang tidak suka makan sayur, ya tidak suka dengan makan sayur, yang nggak suka dengan rasanya, ada yang suka tapi jarang makan sayur. Ya, jadi teman-teman kalau bisa tiap hari itu pastikan ada sayuran di dalam menunya, walaupun sedikit. Nah, sayuran ini kaya akan antioksidan, kaya akan vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Kemudian sayuran juga tinggi serat. Nah, jadi membantu yang membuang kotoran di usus, kemudian membantu menjaga kesehatan dinding usus ya, karena tinggi serat dan tinggi antioksidan. Nah, jadi teman-teman kalau mengkonsumsi sayur sebaiknya direbus ya. Jangan
digoreng ataupun dibikin apa gitu ya. Kalau memang mau ditumis ya pastikan pakai minyak zaitun dan sedikit saja ya supaya nutrisinya tetap terjaga. Yang kelima, Psyllium husk. Nah, teman-teman mungkin asing ya dengan tanaman ini. Ya, jadi tanaman ini bagus juga untuk pencernaan dan juga bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah, teman-teman, ya ini termasuk tanaman herbal. Ya, tanaman herbal. Kemudian kalau cara pakainya ataupun cara makannya itu biasanya tuangkan air panas ya di dalam mangkuk yang berisi Psyllium husk, kemudian diamkan dulu. Ya, kasih garam sedikit untuk rasa boleh. Ya, kemudian baru disantap. Nah, tapi pastikan ya teman-teman kalau seandainya menyantap ini sediakan air minum karena dia agak serat gitu ya, tinggi serat, jadi dia rasanya agak serat. Nah, jadi teman-teman nanti kalau nggak pakai air minum takutnya macet di tenggorokan. Nah, teman-teman ya makanan ini memang bagus karena tinggi serat. Nah, jadi konsumsi Psyllium husk kalau memang teman-teman ingin coba. Yang keenam, chia seed. Chia seed ataupun biji chia. Nah, teman-teman biasanya orang makan biji chia ini ataupun chia seed ini saat mau diet ya, ya itu biasanya banyak orang yang konsumsi. Ya, kemudian kalau seandainya teman-teman pergi ke kafe-kafe ya pesan minuman biasanya ada juga chia seed ya dikasih. Nah, jadi teman-teman ya ini bisa sebagai detox pencernaan teman-teman ya untuk membantu membersihkan usus teman-teman. Nah, memang rasanya hambar ya, tapi teman-teman bisa mengkonsumsinya misalkan dicampurkan di oatmeal ataupun di yogurt ya, itu bisa teman-teman campurkan di situ ya, ditaburkan. Nah, biasanya biji chia ini direndam di air ataupun di susu ya. Nah, jadi biar tidak terlalu hambar rasanya. Kalau teman-teman ingin membeli biji chia ini banyak sekali di pasaran. Jadi coba cari di pasar ya, kemudian coba dibuat minuman yang teman-teman mau ya. Misalkan tadi yogurt ataupun minuman sehat lainnya silakan kalau mau pakai biji chia. Yang ketujuh, kefir dan kombucha. Nah, teman-teman ya kedua ini termasuk teh ya, termasuk teh. Kemudian juga bisa sebagai fermentasi. Nah, jadi bagus untuk bakteri baik ya, untuk mikroorganisme sehat di usus yang membantu sistem kekebalan tubuh ya, membantu detox pencernaan supaya usus teman-teman bersih dan sehat. Nah, jadi teman-teman ya kalau teman-teman mau buat teh pakai kedua bahan ini ya itu baik ya, bagus. Ya, jadi ini bisa membantu untuk detox pencernaan. Nah, teman-teman ya itu tadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan pencernaan, untuk membantu membersihkan usus teman-teman ya agar terhindar dari racun-racun, dari zat-zat yang berbahaya dan juga ususnya jadi lebih sehat ya, dari poin 1 sampai poin 7. Nah, teman-teman yang sudah memakainya ataupun sudah rutin melakukannya dari poin mana saja nih? Nah, ataupun yang pernah melakukan di poin mana saja silakan komentar. Atau ada saran dari teman-teman cara lain untuk membersihkan pencernaan silakan tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain ikut baca ya. Jadi berbagi pengalaman. Nah, jadi teman-teman nggak perlu cara mahal-mahal sebenarnya untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, untuk detox pencernaan. Ya, nggak perlu obat yang mahal-mahal, nggak perlu pakai obat. Ya, cukup cara sederhana saja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nyimak dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Salam sehat. Sampai jumpa.